Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elisa Putri dengan NIM 1123.033. Berikut saya akan mereview tentang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kemudian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Nah, jadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ini merupakan dasar awal yang mengatur peradilan agama di Indonesia. Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa peradilan agama adalah lembaga peradilan yang berwenang menyelesaikan perkara keperdataan bagi umat Islam khususnya di bidang perkawinan. Selain itu, ada bidang kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sedekah. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur struktur kelembagaan pengadilan serta prosedur beracara yang pada dasarnya mengacu pada hukum acara perdata. Pada tahap ini, peradilan agama sudah diakui secara formal dalam sistem peradilan nasional, tetapi dalam praktiknya masih terbatas pada persoalan hukum keluarga dan sepenuhnya mandiri karena masih ada keterkaitan dengan kekuasaan eksekutif. Nah, selanjutnya mengenai melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dilakukan perubahan yang cukup signifikan. Perubahan ini mempertegas kedudukan peradilan agama sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman yang berada di bawah Mahkamah Agung, sehingga tidak lagi berada dalam pengaruh lembaga eksekutif. Nah, selain itu, perubahan paling penting adalah perluasan kewenangan peradilan agama, yaitu dengan menambahkan bidang zakat, infak, sedekah, serta ekonomi syariah. Dengan adanya perluasan ini, pengadilan agama tidak hanya menangani perkara keluarga, tetapi juga mulai berperan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi berbasis prinsip syariah. Nah, hal ini menunjukkan adanya penyesuaian hukum dengan perkembangan masyarakat, khususnya dalam bidang ekonomi Islam yang semakin berkembang. Nah, kemudian Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 hadir sebagai penyempurna dari perubahan sebelumnya. Jadi undang-undang ini tuh tidak banyak mengubah kewenangan, tetapi lebih menekankan pada penguatan kualitas sistem peradilan. Di dalamnya ditegaskan pentingnya independensi hakim, peningkatan profesionalitas aparat peradilan, serta penguatan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Nah, selain itu, undang-undang ini juga mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam proses peradilan sehingga masyarakat dapat lebih mudah mengakses keadilan dan meningkatkan kepercayaan terhadap lembaga peradilan. Jika dilihat secara keseluruhan, perkembangan dari ketiga undang-undang ini menunjukkan bahwa peradilan agama di Indonesia mengalami kemajuan yang bertahap dan terarah. Awalnya hanya sebagai lembaga yang menangani perkara keluarga, kemudian berkembang menjadi lembaga yang juga berwenang dalam bidang ekonomi syariah. Dan akhirnya, disempurnakan dari segi sistem, kualitas, dan pelayanan dalam realitas saat ini. Nah, peradilan agama sudah memiliki peran yang lebih luas dan sistem yang lebih modern, meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan akses di daerah tertentu dan tingginya jumlah perkara, terutama perceraian. Jadi, secara keseluruhan terkait Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kemudian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menunjukkan proses perkembangan peradilan agama dari pembentukan perluasan kewenangan hingga penyempurnaan sistem. Jadi perubahan ini membuat peradilan agama menjadi lebih kuat, lebih luas kewenangannya, dan lebih profesional dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Nah, sekian penyampaian tentang review materi terkait Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kemudian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Sekian saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.